minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad akhrajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fina ila quwwatik wa min dhullina wa inkisarina ila izzatika wa qahrik. Wa na'udzu bika an naqula zura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wad da'wata ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi thumma amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim subuh Jumat di Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal, Pondok Pesantren Darul Kamal. Alhamdulillah, di pagi hari ini di tengah dunia yang masih gelap, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke Raudatun min Riyadil Jannah, insyaallah taman daripada taman-taman surga sebagaimana dibahasakan oleh Rasulullah SAW, yaitu majelis-majelis zikir dan majelis tempat kita mendalami ilmu agama. Kita melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada bab yang ketiga daripada kitabun nikah yang membahas tentang bagaimana tata interaksi atau tata hubungan dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga menjadi sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang awet, keluarga yang melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Sudah dibahas bahwasanya kata Imam Al-Ghazali, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kewajiban atau tanggung jawab suami sebagai laki-laki. Ini yang perlu diperhatikan. Itu yang bagian pertama. Nanti bagian kedua akan dijelaskan tanggung jawab atau kewajiban para perempuan atau para istri. Di sini dijelaskan akan ada 12 adab. Kita sekarang masuk kepada adab yang kelima. Qala rahimahullahu ta'ala, al-adabul khamis, adab yang kelima yang perlu diperhatikan oleh suami, al-i'tidal fil ghirah. Hendaklah dia itu dalam cemburu. Al-ghirah artinya cemburu. Harus bisa mengatur, mengelola rasa cemburu. Harus rasa cemburunya itu tidak boleh tidak ada sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan dayuth. Dayuth ini dijelaskan bahwasanya diharamkan untuk menghirup, jangankan masuk, menghirup aroma surga, apalagi masuk, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak memiliki rasa kecemburuan pada istrinya. Dibiarkan istrinya bebas bergaul dengan laki-laki lain, masuk ke dalam lingkaran-lingkaran yang tidak tahu menahu dia itu seperti apa. Nah, itu adalah disebut dengan dayus. Nah, ini diharamkan. Nah, kemudian begitu pun juga berlebihan dalam cemburu juga tidak diperbolehkan. Nah, artinya al-i'tidal fil ghirah kata Imam Al-Ghazali di sini adalah seimbang, berimbang caranya dalam cemburu. Wa huwa alla yataghafala an mabadi'ul umur allati tukhsha ghawailuha wa la yubalik fi sa'ati dhanni wa ta'annut wa tajassusil bawatin. Arti daripada berimbang dalam kecemburuan adalah jangan dia itu lalai menyepelekan
istrinya dibebaskan pergi ke tempat-tempat yang dia itu tidak tahu menahu resikonya atau akan seperti apa nanti pengaruhnya. Jadi harus dipantau istrinya setiap mau pergi mau kemana, atau ketika mau bergabung dengan sebuah lingkaran atau sebuah pergaulan, dilihat-lihat dulu apakah teman-temannya itu adalah orang-orang baik yang tidak akan membawa pengaruh buruk untuk dia. Inilah maksudnya allati tukhsha gawailuha. Dan juga jangan terlalu berlebih-lebihan dalam su'uzon atau berburuk sangka, sedikit-sedikit berburuk sangka kepada istrinya sehingga istrinya itu seperti terkekang, tidak bebas, atau misalnya ketika istrinya melihat HP lah zaman sekarang, misalnya main Facebook, main Instagram, terlalu diharamkan, terlalu dia itu berburuk sangka kalau main-main media sosial nanti akan ada hubungan-hubungan gelap dengan laki-laki lain. Nah, ini diperbolehkan istrinya asalkan diatur juga, jangan terlalu berlebihan dalam berburuk sangka. Wa tajassusil bawatin, jangan. Kalau sekarang itu bahkan ditanya kepada mufti-mufti zaman sekarang ya. Ada namanya mufti di Mesir terkenal, Syekh Ali Jum'ah. Nah, beliau itu kami hadir beberapa kali karena jauh dari tempat kami. Itu setelah selesai sholat Jumat, beliau membuka majelis dan itu tanya jawab. Ada orang tulis di dalam kertas, dikirim, kemudian beliau menjawab. Atau ada yang email ke beliau, misalnya email ke halaman-halaman sofha resmiahnya lah, seperti kita di Darul Kamal punya. Nah, nanti di email ya. Nah, ada yang bertanya, apa hukumnya suami minta password HP istri atau istri minta password HP suami? Nah, kata beliau tidak boleh katanya. Jadi biarkan suami dengan, maksudnya kalau untuk dipaksakan ya. Nah, kalau biarkan suami dengan ada, walaupun kitab suami, yang namanya suami dan istri itu kan perlu menyatu, perlu tahu satu sama lain ya. Nah, tetapi ada juga batas-batas privasi yang ya tidak boleh dilanggar, kata beliau ini. Nah, jadi inilah juga kata Imam Al-Ghazali, yaitu la yubaligh fi tajassusil bawatin. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mentajassus, artinya memata-matai hal-hal yang terlalu mendalam ya. Artinya kalau secara zahirnya suami kita itu bagus, ya kita berdoa saja ya. Karena seringkali kecemburuan itu kadang-kadang perselingkuhan itu muncul karena berawal daripada buruk sangka ya. Suaminya sudah bagus-bagus, dicurigai-curigain. Nah, nanti lama-lama karena curiga itu bisa menjadi kesal suaminya, akhirnya benaran selingkuh. Nah, nauzubillah. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, ini ada keserupaan antara perkataan Syekh Ali Jum'ah tadi tentang memang boleh ya untuk saling tahu menahu password misalnya, atau saling tahu menahu, saling buka chattingan WhatsApp kalau sekarang, atau Messenger atau inbox. Nah, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan, sedikit-sedikit minta HP suaminya, minta HP istrinya untuk dilihat terus. Nah, inilah maksudnya la yubalik fi tajassusil bawatin. Faqad naha Rasulullah SAW an tutba' auratin nisa. Rasulullah SAW telah melarang untuk diikut-ikuti, terlalu diteliti secara mendalam aurat-aurat atau aib-aib atau perilaku-perilaku tersembunyi daripada perempuan ya. Walaupun itu oleh suami. Wa fi lafzin akhar an tubghadan nisa. Walamma qadima Rasulullah SAW min safarin qal qabla dukhulil Madinah la tatrukun nisa alailan. Nah, bahkan di sini perhatikan, Rasulullah SAW ketika datang dari safar yang jauh bersama para sahabatnya dari perang Tabuk, dijelaskan oleh Imam Murtada Zabidi dalam syarahnya bahwa maksudnya safar di sini adalah perang Tabuk yang sangat jauh. Ketika sudah dekat dengan Madinah, beliau mengatakan para sahabatnya, kita tunggu, masih malam, masih tengah malam, atau masih jam 2 malam, jam 3 malam, jangan kita masuk sekarang, kita tunggu siang dulu, nanti baru kita datang ya. Ya, itu sebenarnya awalnya tidak diketahui apa maksudnya oleh para sahabat ya. Tapi adalah 2 orang yang melanggar aturan Rasulullah itu ketika para sahabat yang lain diam di satu tempat sebelum masuk Madinah, mereka itu langsung masuk
main masuk saja, fasabaqa fara'a kullu wahidin fi manzilihi ma yakrah. Maka dia melihat, membuka-buka pintu rumahnya, dia melihat istrinya itu melakukan, atau bahasa kita memergoki lah ya, melakukan apa yang dia itu benci, tidak sukai. Nah, di sini pentingnya di sini adalah kalau kita sesuaikan dengan zaman sekarang, ya masalah-masalah pemergokan itu adalah tidak baik ya. Nah, di sini dikatakan kasih persiapan ya. Makanya dikatakan dalam beberapa ketika pulang dari beberapa musafir, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, atau diam dulu di sini, biarkan 1 atau 2 orang yang berangkat ke Madinah memberitahukan, mengumumkan bahwasanya rombongan sudah dekat. Nah, di situ dikatakan bahwasanya agar istri-istrinya itu sudah, yang tadinya aut-autan, tidak pernah bersisir, tidak pernah berdandan karena ditinggal oleh suaminya selama 1 bulan atau beberapa minggu, supaya berdandan dulu ya. Berdandan dulu, mandi yang bagus, kemudian bersisir. Nah, sehingga nanti ketika pulang-pulang suami sampai rumahnya, para sahabat yang melihat istrinya dalam kondisi yang terbaik. Nah, inilah hikmahnya, yaitu agar kita itu juga ketika misalnya pulang dari Malaysia atau pulang dari luar daerah, jangan diam-diam langsung ketok pintu, langsung nyampe rumah ya. Sekarang ada HP, ditelepon dulu, saya sudah dekat ya, supaya istrinya siap-siap mempersiapkan makanan, mempersiapkan tempat tidur yang bagus dan lain sebagainya. Wa fil khabaril masyhur al mar'atu kadila in qawwamtahu kasartah fada'hu tastamti' bihi ala iwaj. Perempuan itu seperti tulang rusuk. Tulang rusuk itu karena saking lembeknya, tulang rusuk itu di satu sisi bengkok, di satu sisi lembek. In qawwamtahu kasartahu. Karena dia itu bengkok, kita ingin meluruskannya. Tapi kalau kita ingin meluruskannya secara cepat, kasartahu, maka dia itu akan patah karena terlalu lembek. Tapi kalau kita biarkan, tidak kita luruskan, maka dia itu akan tetap bengkok. Maka kata Rasulullah, fada'hu tastamti' bihi ala iwaj. Ya sudah, biarkan tetap bengkok secara pelan-pelan. Di setiap ada kesalahan atau ada apa-apa, itu ditegur secara baik-baik. Nah, inilah yang perlu dimengerti oleh para laki-laki, bagaimana bahwasanya perempuan itu karena tercipta dari tulang rusuk, maka sifatnya seperti tulang rusuk ya. Kalau kita melihat hal-hal yang kurang baik, kalau kita terlalu keras dalam menegur, itu bisa memperparah keadaan. Maka kita biarkan dan tegur, perbaiki secara pelan-pelan sambil berdoa, insya Allah lama-kelamaan nanti akan berubah. Wa hadza fi tahdhibi akhlaqiha. Ini dalam bagaimana menghias akhlak para istri. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna minal ghirati ghiratan yubghiduha Allah azza wa jalla wa hiya ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi ribah. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya ada cemburu yang disukai oleh Allah, ada cemburu yang dibenci oleh Allah. Nanti cemburu yang akan disukai oleh Allah nanti akan datang pada riwayat selanjutnya. Tapi cemburu yang dibenci oleh Allah adalah kecemburuan yang bukan berdasarkan keraguan ya. Artinya kita tanpa ada istilahnya petunjuk-petunjuk lah, atau clue zaman sekarang istilahnya kita tiba-tiba sudah cemburu saja kepada istri ataupun istri kepada suaminya. Nah, itulah cemburu buta seperti inilah yang tanpa sebab, tanpa ada. Kalau firasat itu bisa kita sebagai orang mukmin kadang-kadang punya firasat ya, tapi perlu dibedakan antara firasat dengan terlalu berlebih-lebihan, terlalu fantasi atau hayalan, ilusi. Nah, itu firasat itu bisa saja sebagai petunjuk. Kadang-kadang terutama perempuan ceritanya itu besar firasatnya. Nah, tidak apa-apa ditanya baik-baik suaminya ya. Ataupun laki-laki juga punya firasat misalnya, tidak apa-apa coba ditanya istrinya atau diberikan peringatan. Nah, tapi kalau hanya ilusi, hanya gambaran-gambaran yang bukan tanpa ribah di sini. Nah, di sini maksudnya adalah cemburu yang dibenci oleh Allah adalah cemburu min ghairi ribah, yang tanpa ada firasat atau ada petunjuk-petunjuk bahwa suami atau istri kita itu
ada hal-hal yang tidak beres daripada dia. Li'anna dzalika min su'iz dzan alladzi nuhina anhu. Karena itu termasuk daripada bagian berburuk sangka yang kita dilarang, ya. Dalam Al-Qur'an dilarang, kemudian dalam hadis juga dilarang. Fa inna ba'da dzanni itsmun, katanya dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la tukthiril ghirah ala ahlika faturma bisu min ajlika. Janganlah kalian itu memperbanyak cemburu kepada pasangan kalian, maka dia itu yang tadinya sebenarnya baik-baik, nah bisa saja benaran menjadi buruk gara-gara prasangka buruk kita. Kata Sayyidina Ali, wa ammal ghirah fi mahalliha fala budda minha. Adapun cemburu yang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya, maka itu harus wajib. Wahiyya mahmudah, dan dia itu terpuji. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaghar wal mu'min yaghar. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mencemburu. Allah juga memiliki sifat cemburu. Dan orang mukmin yang baik, yang sejati juga seyogianya memiliki sifat cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mu'min ma harama alaih. Bagaimana cara Allah SWT cemburu? Yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan, maka Allah SWT cemburu. Artinya adalah, kenapa kamu lebih sukai hal yang haram daripada engkau mencintai aku? Ya. Nah, maka setiap kita melakukan sesuatu hal yang haram, sejatinya kita telah membuat Allah cemburu. Ya. Dan bagaimana ketika kita membuat istri kita cemburu, kan kita wajib merasa bersalah. Ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat Allah yang merasa cemburu pada kita? Wa qala alaihi salatu wassalam, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Wallahi la ana aghyar minhu wallahu aghyar minni. Di sini dikatakan ada sahabat yang bertanya. Hadis lengkapnya yaitu, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya aku masuk ke dalam rumah, kemudian aku memergoki istriku dengan laki-laki lain? Nah, maka Rasulullah melempar pertanyaan itu pada sahabat. Bagaimana menurut kalian? Maka angkat tangan seorang sahabat yang menjadi kepala suku Khazraj, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, kalau saya yang jadi pria itu, maka saya akan langsung bunuh dia. Nah, tertawa Rasulullah. Beliau mengatakan, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian kagum dengan bagaimana kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad? Demi Allah, kecemburuan yang aku miliki itu melebihi kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad. Ya. Nah, artinya adalah Rasulullah seperti meridhoi apa yang dilakukan oleh Sa'ad. Bahkan karena apa? Karena Sa'ad memiliki cemburu. Bahkan kecemburuan yang aku miliki, kata Rasulullah, melebihi kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad. Dan kecemburuan yang aku miliki masih lebih lagi kecemburuan yang dimiliki oleh Allah. Wali ajli ghairatillahi ta'ala haramal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Karena besarnya rasa cemburu Allah, maka Allah haramkan hal-hal yang keji, baik yang nampak kekejiannya ataupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihil udhru minallahi wa min ajli dzalika ba'atsal mundzirina wal mubasysyirin. Nah, jadi kalau kita cemburu kalau kita cemburu, orang yang berbuat hal-hal yang membuat kita cemburu itu harus apa? Harus minta maaf kepada kita, ya. Harus minta ampun kepada kita, baru kita ridhoi. Jadi kalau misalnya suami membuat istrinya cemburu, harus cepat-cepat minta maaf kepada istrinya, dijelaskan, diklarifikasi. Begitupun juga istri, ada hal-hal yang membuat suaminya cemburu, cepat-cepat minta maaf, jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Nah, begitupun juga Allah SWT ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dan itu membuat Allah cemburu, harus cepat-cepat kita mohon ampun pada Allah. Karena itulah, kata Rasulullah, karena sifat cemburu yang dimiliki oleh Allah yang begitu besar, itulah mengapa Allah selalu mengutus al-mundzirin, orang-orang atau para nabi yang kemudian diteruskan oleh para ulama yang tugasnya memberikan peringatan, wal mubasysyirin, dan yang tugasnya memberikan kabar gembira. Al-mundzir artinya memberikan peringatan, barang siapa yang melakukan keburukan ini akan mendapatkan
dosa sekian, mendapatkan siksaan di neraka seperti bla bla bla. Nah, al-mubasyirin itu adalah yaitu yang menjanjikan setiap amal-amal soleh atau ibadah atau ketaatan akan diganjar dengan surga ataupun pahala yang sekian. Wala ahada ahabbu ilaihil madhah minallah. Tidak ada yang lebih senang untuk dipuji daripada Allah. Nah, bagaimana caranya kita agar menyenangi pasangan kita? Harus senang-senang kita puji. Kalau kita memuji orang lain di hadapan istri kita, wanita lain, maka istri kita akan cemburu. Ataupun istri juga membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Nah, ini hati-hati supaya kita jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus justru senang-senang memuji pasangan kita, ya. Nah, bagaimana cemburunya setiap pasangan apabila pasangannya memuji orang lain? Nah, begitupun juga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling senang untuk dipuji, ya, zatnya. Wali ajli dzalika wa'adal jannah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang gemar memuji Allah, memuja-muji Allah Azza wa Jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu fil jannah qasran wa fihi jariyah." Faqultu liman hadha? Faqila li Umar. Fa aradtu an anzura ilaiha fa dzakartu ghairataka ya Umar, fa baka Umar wa qala 'alaika aghar ya Rasulullah. Nah, diceritakan oleh Rasulullah, aku ketika Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril ke surga. Di sebuah surga aku melihat ada istana yang luar biasa bagus, luar biasa mewah. Berbeda daripada istana-istana lainnya. Sehingga ketika aku ingin masuk ke istana tersebut, aku bertanya dulu kepada malaikat Jibril. Jadi karena luar biasa terlihat seperti bagaimana dalamnya ini, ya. Dari luar itu sudah luar biasa megah. Tapi ditanya dulu kepada malaikat Jibril, ini istana siapa wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, oh ini adalah istana yang disiapkan Allah untuk sahabatmu, yaitu Umar bin Khattab. Nah, maka diingatlah oleh Rasulullah, Umar baing dirisko tauho hantar pencemburu nih. Masa aku na bahasa kemangkerangnya, aku nak nyembulak dunuan. Ampun itu aku na nyembulak dunuan sang sili kering. Nah, maka tidak jadi Rasulullah SAW masuk ke dalam surga tersebut, kemudian kembali ke dunia, diceritakanlah kepada Sayyidina Umar. Tadi ketika saya Mi'raj ke langit, saya melihat istana yang luar biasa bagus. Tadinya saya mau masuk, tapi aku mengingat kamu itu memiliki sifat cemburu. Nah, ini menunjukkan sifat cemburu itu dimiliki oleh orang-orang hebat, ya. Sekelas Sayyidina Umar juga cemburu, ya. Maka aku tidak jadi masuk, kata Rasulullah. Maka langsung menangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, masa kepadamu aku akan cemburu? Silakan masuk seharusnya, ya. Aku justru akan merasa terhormat karena istanaku itu sudah lebih dahulu engkau pijaki. Nah, begitulah ceritanya. Wa kana Al-Hasan radhiyallahu anhu yaqul atad'una nisa'akum yuzahimnal uluja fil aswaq qabahallahu man la yaghar. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, mengatakan, menegur orang-orang muslim laki-laki, "Hei, kenapa kalian membiarkan istri-istri kalian itu bersenggol-senggolan di pasar dengan para pendatang, orang-orang kafir yang pendatang?" Karena pada saat itu Islam sudah meluas, banyaklah orang-orang kafir yang datang mencari pekerjaan ke negeri-negeri Islam. Nah, maka ketika para istri ke pasar, maka mereka akan berjajalan dengan orang-orang kafir yang merupakan orang-orang ajam atau non-Arab. Kenapa kalian kasih atau izinkan, biarkan keadaan seperti itu, istri kalian bersenggol-senggolan, berjajal-jajalan dengan laki-laki lain? Qabbahallahu man la yaghar. Semoga Allah memburukkan muka orang-orang yang tidak memiliki sifat cemburu. Nah, ini beliau mendoakan kejelekan, lamun dek tebedoe sifat cemburu. Nah, jadi karena itulah seperti yang kita katakan, ya, para masyayikh di Mekah, di Arab itu sudah biasa mereka yang pergi untuk ke pasar dan berbelanja. Kalau tidak menyuruh murid-muridnya, mereka tidak mengizinkan istrinya yang pergi ke pasar. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna minal ghirah ma yuhibbuhullah wa minha ma yughidduhullah.
Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ada cemburu yang dicintai oleh Allah dan ada cemburu yang dibenci oleh Allah. Wa minal khulaya man ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghidullah. Ada sifat sombong yang dibenci oleh Allah, tapi ada juga sifat sombong, jumawa, kejuman yang dicintai oleh Allah. Apa ukuran kecemburuan yang dicintai oleh Allah? Yaitu al-ghiratu fir ribah, apabila kecemburuan itu didahului dengan firasat atau ada petunjuk-petunjuk pasangannya itu tidak beres, ya. Wal ghirah allati yubghiduha Allah fal ghirah fi ghairi ribah. Adapun cemburu yang dibenci oleh Allah yaitu cemburu yang asal-asalan, yang tanpa petunjuk, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba asal cemburu saja. Nah, itu yang cemburu yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi kita harus bisa menempatkan kecemburuan ini sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya. Harus ada petunjuk-petunjuk dulu atau ada firasat-firasat dulu baru kita boleh cemburu. Jika tidak, maka tidak boleh. Sedangkan kejuman yang dicintai oleh Allah yaitu kejuman atau sombongnya jumawa seseorang ketika berperang, berjihad fi sabilillah, ya. Harus kejuman, tidak boleh kita tawaduk ketika berperang berhadapan dengan orang-orang musyrikin, ya. Ada namanya dulu Abu Jandal namanya. Nah, beliau itu setiap berperang seperti orang yang seperti ini, seperti ayo siapa yang berani lawan saya, sambil dipukul-pukul dadanya. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah ini adalah sifat sombong, tapi sombong yang dicintai oleh Allah. Seandainya kalian semua seperti itu, seperti Abu Jandal. Nah, kemudian juga cemburu yang dicintai oleh Allah adalah sombong yang dicintai oleh Allah adalah sombong dalam bersedekah. Nah, boleh katanya kita bersedekah banyak-banyak, kemudian kita mengatakan tidak ada yang lebih banyak bersedekah daripada saya. Nah, ini sombong yang disukai oleh Allah. Adapun sombong yang dibenci oleh Allah yaitu kesombongan yang seperti biasa, yaitu kesombongan dalam kebatilan. Kita melakukan kebatilan kemudian kita sombongi. Wa qala alaihi salatu wassalam, nah, bahkan sekarang kalau kita lihat di media sosial, ya, orang-orang yang korupsi itu dikontenin, gitu, dibuat konten. Ayo kita habiskan uang negara katanya. Nah, itu kan berarti sombong dalam kebatilan. Di video-videokan dirinya pergi ke liburan-liburan, menghambur-hamburkan uang, dan diakui ini kita habiskan ayo uang negara katanya. Nah, itu kan kesombongan dalam kebatilan. Nah, tadi kesombongan yang bagus adalah sombong dalam berjihad fisabilillah, sombong dalam bersedekah. Banyak-banyak bersedekah, kemudian kalau kita sombongi tidak apa-apa. Dicintai oleh Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, inni la ghayur wa ma min imri'in la yaghar illa man kusul qalb. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah ghayur. Ghayur ini secara bahasa Arab adalah isim mubalaghah, seperti ghafur, sangat mengampuni. Aku sangat cemburu orangnya, memiliki sifat pencemburu yang berbeda daripada kalian, lebih tinggi. Dan tidaklah seseorang yang tidak memiliki sifat cemburu melainkan dia itu hatinya terbalik, ya. Hatinya tidak baik-baik saja. Wa tariqul mughni 'anil ghirah alla yadkhula 'alaiha ar-rijal wa hiya la takhruj ila al-aswaq. Dan bagaimana caranya agar istri tidak cemburu suaminya? Nah, di sini adalah jangan biarkan orang-orang laki sembarang masuk rumah kita, ya. Ketika tidak ada suami dalam rumah, jangan sembarangan para perempuan membiarkan orang laki-laki bertamu ke dalam rumahnya dalam kondisi ketika suaminya tidak ada. Kemudian yang kedua, wahiyala takhrujil al aswaq. Jangan terlalu banyak keluar ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat keramaian. Pasti nanti adalah rasa-rasa ketika istrinya itu keluar jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, pasti ada rasa-rasa suami itu khawatir atau rasa-rasa cemburu. Nah, itu bagaimana caranya agar sebagai istri jangan menciptakan celah suaminya itu cemburu kepada dia. Nah, lakukanlah dua hal ini. Jangan biarkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah, dan dia itu jangan keluar ke tempat-tempat pusat-pusat keramaian tanpa sepengetahuan suaminya. Wa qala Rasulullah SAW li ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau keluar, ya keluarlah bareng-bareng dengan suaminya, keluarlah, silakan ke mall, silakan kemana, tapi bersama dengan suaminya, dengan anak-anaknya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha, "Ayyu syai'in khairul lil mar'ah?" Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada putrinya Sayyidah Fatimah, apa sesuatu yang paling disukai oleh para wanita, para istri? Qalat alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Qadammaha ilaihi wa qala dzurriyyatum ba'duha min ba'd wastahsana qaulaha. Ini ditanyakan oleh Rasulullah, apa suatu kebaikan yang luar biasa bagus bagi perempuan? Maka Sayyidah Fatimah dengan kecerdasannya, dengan akhlak mulianya itu yang tertanam pada diri beliau menjawab, alla tara rajulan. Seorang istri yang baik, seorang perempuan yang baik adalah dia itu tidak melihat laki-laki lain selain suaminya. Wala yaraha rajulun, dan dia tidak dilihat oleh suami lain selain suaminya. Dia tidak melihat orang lain selain suaminya, dan dia juga tidak dilihat oleh orang lain, laki-laki lain selain suaminya atau mahramnya. Maka mendengar jawaban itu, Rasulullah sebagai ayah bangga kepada anaknya, kemudian dipeluklah Sayyidah Fatimah dan mengatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah, ini adalah bahwasanya keturunan yang baik itu adalah yang mengikuti kebaikan orang tuanya atau leluhurnya. Itulah yang dipuji dalam Al-Qur'an, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kelak anak-anak yang mewarisi kebaikan keluhuran budi pekerti orang tuanya kelak akan dikumpulkan di dalam surga berbarengan, ya, di dalam satu rumah, di dalam satu istana, di dalam satu tempat. Ya, tentu kita ingin ketika nanti masuk surga kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita berkumpul. Nah, itulah dipuji dalam Al-Qur'an, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, tapi dengan syarat anak-anak harus mengikuti kebaikan orang tuanya dan para orang tua harus memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya. Wastahsana qaulaha, dan Rasulullah SAW senang memuji jawaban Sayyidah Fatimah tersebut. Nah, maka ini harus ditetapkan oleh ibu-ibu, ya, para perempuan. Kita minimalisir sebisa mungkin interaksi atau hubungan dengan laki-laki lain. Kalau iya, yaitu sebatas urusan profesional, ya, karena kita pekerjaan, tuntutan dan lain sebagainya. Tapi kita minimalisir di luar itu, di luar selesai sudah tugas, tidak boleh ada interaksi-interaksi lagi. Nah, kemudian begitupun juga kita tidak melihat laki-laki dan juga laki-laki tidak melihat kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah. Wa kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasudduna ats-tsaqaf wal huwa fil hitan li'alla tatlu an-niswan ila rijal. Nah, jadi zaman dulu atau mungkin ada masih, ya, tapi kalau sekitar 15 tahun yang lalu lah masih kita sering lihat, masih banyak di dalam kampung rumah-rumah dinding. Kalau sekarang hampir rata-rata rumah tembok, ya, rumah batu. Ya, kalau dulu juga di masa sahabat rumahnya rumah-rumah dinding. Nah, kan ada celah-celah sedikit. Nah, para suami, para sahabat itu akan menutup celah-celah tersebut. Agar apa? Agar li'alla tatlu an-niswan ila rijal. Karena mereka tahu istri-istrinya itu kalau ada celah-celahnya sering ngintip-ngintip laki-laki yang berjalan. Misal sedang monggo apa terlihat perkasa, nah itulah yang disenang-senangi oleh istri-istri kadang-kadang. Nah, maka oleh para suaminya ditutuplah celah-celah dinding-dinding itu agar tidak istrinya itu mengintip. Wara'a Mu'adzun imra'atahu tatlu fil qawwah fadrabaha. Pernah Sayyidina Mu'az bin Jabal, seorang sahabat mulia, melihat istrinya yang juga sahabiah. Ini sahabiah saja melakukan itu, apalagi kita-kita ini. Apalagi perempuan zaman sekarang sedang mengintip lewat celah-celah dinding rumah. Dipergoki oleh Sayyidina Mu'az, maka dipukullah istrinya. Wara'a imra'atahu dafa'at ila gulamin lahu tufahah wa akalat ba'daha fadrabaha. Nah, pernah suatu ketika istrinya makan apel, ya, dicakok bahasa kita, ya, dicakok satu cakokan, kemudian sisanya diberikan kepada budak laki-lakinya. Nah, juga dipukul oleh Sayyidina Mu'az. Karena itu adalah, coba bagaimana laki-laki makan bekas gigitan perempuan, itu adalah suatu hal yang tidak baik. Sampai Sayyidina Mu'az menegur, bahkan sampai memukul istrinya karena melakukan hal itu.
Wa qala Umar radhiyallahu anhu, a'run nisa yalzamnal hijab. Berkata Sayyidina Umar, jangan biarkan perempuan-perempuan memakai pakaian-pakaian yang tabarruj, ya, terlalu berhias-hias, terlalu mentereng, terlalu warnanya itu menyala-nyala lah. Wa innama qala dzalika li annahunna la yarghabna fil khuruji fil hayati ar-rathah. Jadi kenapa Sayyidina Umar mengatakan itu? Karena beliau mengetahui fenomena pada zaman itu, apalagi zaman sekarang lagi, bahwasanya para perempuan itu tidak mau keluar dengan pakaian yang sederhana. Mereka itu maunya pakaian yang mewah, pakaian yang terlihat mahal, ya. Dengan cara itu mereka itu saling berbangga-bangga, saling membanding-bandingkan dengan satu sama lain. Ya, jadi pakailah pakaian yang sekenanya, yang anggun lah bahasanya sekarang. Tidak perlu terlalu apa istilahnya? Ya, terlalu menarik perhatian, ya. Wa qala aidan awwidu nisaakum la. Dan juga Sayyidina Umar mengatakan, didiklah perempuan kalian itu agar mereka terbiasa dengan jawaban kalian ketika mengatakan la, ya. Jadi ketika minta izin para istri, kemudian suaminya mengatakan la, tidak boleh. Awal-awalnya pasti akan marah, ngambek. Nah, tapi lama-kelamaan kata Sayyidina Umar, biarkan mereka ngambek, ya. Seperti yang dikatakan kemarin, seperti an-nafsu, ya. Bahwa perempuan itu seperti nafsu. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusui. Kalau sudah habis waktunya, kemudian ketika disapi oleh ibunya, bagaimana dia itu akan merengek, ya? Tidak mau makan apapun. Masa tapi akan dibiarkan terus-menerus menyusu, ya? Biarkan saja dia itu menangis, merengek, lama-kelamaan akan biasa. Justru lama-kelamaan akan enek melihat air susu, ya. Nah, jadi harus kalian itu biasakan, kata Sayyidina Umar, para istri kalian itu dengan jawaban tidak. Awal-awalnya mereka itu merengek ataupun ngambek, biarkan. Lama-kelamaan kalau sudah kalian biasa mengatakan la, tidak boleh pada hal-hal yang memang tidak bagus, ya, maka mereka itu akan terbiasa. Wa kana qad, ataupun juga biasakan istri-istri kalian itu untuk dia yang mengatakan tidak. Misalnya diajak oleh temannya, ayo kita kumpul. Nah, jadi sekarang itu kata orang-orang, jangan kita terlalu menjadi yes man. Sedikit-sedikit harus ya, sedikit-sedikit harus yes, ya. Nah, kita harus terbiasa untuk mengatakan tidak. Setiap ada orang yang mengajak kita, sama juga mungkin perlu kita perhatikan, ya, kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, ya. Ketika misalnya diundang, ketika guru-guru kita mengatakan tidak bisa, ya, kadang-kadang para jamaah mengatakan memang ada acara apa di situ. Bukan tidak ada acara apa-apa, bukan karena ada acara apa-apa, pengen istirahat atau ada pekerjaan lain, atau mungkin seperti tiang juga dosen di kampus, guru di sekolah. Yang namanya dosen di kampus itu banyak yang harus kita kerjakan, ya. Buat laporan ini, buat laporan itu. Sebelum ngajar harus kita, sebelum kita suruh mahasiswa buat makalah, harus kita dulu yang buat makalah. Yang namanya dosen itu harus memenuhi apa istilahnya tridharma pendidikan, ya. Tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia harus memiliki jiwa kepenulisan, harus tetap ada tulisan-tulisannya, harus dalam dunia akademiknya seimbang, dan juga dalam pengabdian masyarakat. Nah, inilah yang perlu disadari, ya, oleh masyarakat, ya. Ketika guru yang diundang mengatakan tidak, ya sudah tidak, ya. Dan itu diajarkan oleh beberapa kiai-kiai di Jawa. Mereka itu tidak terlalu kalau misalnya ada kesempatan, ya kita juga mau, ya. Siapa tidak suka dengan amplop lah, ya. Berapapun isinya kita suka, tapi ada hal-hal yang perlu diutamakan. Nah, jadi harus kita terbiasa dengan perkataan la, perkataan tidak. Hormati orang-orang ketika mengatakan tidak bisa, ketika kita undang atau ketika apa, ya pasti itu adalah karena ada alasan, atau karena misalnya perlu menghemat energi, menjaga kesehatan, ya. Karena kita lihat sekarang, ya, tuan guru itu banyak yang sakit di masa-masa tuanya, di masa belum terlalu tua sudah sakit karena jamaah yang terlalu mencapekkan, ya.
Nah, kemudian nanti setiap selesai acara harus makan, dan makan makanannya itu adalah kadang-kadang itulah yang menimbulkan penyakit. Harus kadang-kadang mereka itu jamaah-jamaah harus merasa tidak enak kalau tidak menyajikan daging misalnya ya. Nah, padahal ustadz-ustadz, tuan guru itu harus menyadarkan jamaah cukup disediakan makanan-makanan, kalaupun iya ya. Tapi kalau saya pribadi jujur, setelah selesai acara itu paling enak pulang langsung ya, pulang langsung nanti makan di rumah paling enak. Nah, tapi kalau sudah disediakan, kemudian santan-santanan yang isinya kolesterol itu ya tertarik juga kita, berumbuk sampai 2 piring 3 piring. Nah, jadi tapi harus kita coba, kalau kita sayang sama guru kita harus perhatikan juga kesehatan guru kita. Cukup dengan kelor atau sayur-sayur bening, tempe, tahu. Nah, itulah yang terbaik ya. Atau ayam-ayaman. Nah, ini yang bahaya ini adalah santan, kemudian daging-daging merah. Atau kemudian apa itu jeroan-jeroan. Nah, itu coba kalau kita mengundang guru-guru kita, cukup dengan hal-hal biasa-biasa seperti itu ya. Sekarang orang-orang di masyarakat perkotaan ketika datang ketika sudah berubah, sekarang sudah sadar dengan justru yang paling mereka sukai adalah yang sering disajikan itu adalah yang murah-murah, sayur bening dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada di acara-acara besar ya, yang disuguhkan itu seperti antap, seperti pokoknya makanan-makanan tradisional. Nah, jadi orang-orang itu sudah mulai sadar dengan gaya hidup sehat. Nah, ini perlu kita itu di sini intinya adalah diajarkan oleh Sayyidina Umar, terbiasa dengan jawaban kalau misalnya kita katakan tidak ya. Nah, kalau sekarang kemarin-kemarin sering saya disuguhkan teh ya. Kemudian saya mengatakan, kenapa tidak diminum tehnya, sedang berusaha untuk mengurangi gula ya. Nah, ini gula ini juga paling mematikan. Bahkan banyak yang mengatakan gula ini harus lebih sering diperingatkan daripada rokok ya. Coba bagaimana gula ini, orang-orang masih muda harus cuci darah, harus berat-berat penyakitnya, sudah kurus, sudah tua, padahal masih umur 30, kalau sudah kena penyakit gula itu seperti umur 50, 60, 70 umurnya, usianya ya. Nah, jadi ini sudah saya biasakan, setiap saya datang akhirnya tidak pernah disuguhkan teh lagi. Kalaupun kopi, itu pun saya kalau minum kopi di dalam rumah itu tidak pakai gula ya. Entah itu nanti pakai madu ataupun kopi pahit tanpa gula. Nah, karena ini kita melihat, berkaca kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana pengaruh gula ya. Nah, jadi kita harus menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah nikmat sehat. Nah, dan kita juga dengan salah satunya adalah harus terbiasa mengatakan la, dan kita juga yang ketika kita ada orang mengatakan pada kita tidak, harus terbiasa, jangan apa-apa kita harus paksakan pada orang sesuai dengan kemauan kita ya. Wa kana qad adzina Rasulullah SAW lin-nisa fi huduril masajid. Dulu Rasulullah SAW mengizinkan para perempuan untuk hadir di masjid, sholat berjamaah. Wasawabul an, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita melihat kondisi zaman sekarang, al-man'u illa lil ajais. Sebaiknya para ulama, para mufti tidak membolehkan, tidak mengizinkan para perempuan untuk sholat keluar berjamaah ke masjid, kecuali bagi al-ajais, kecuali bagi perempuan-perempuan yang sudah tua. Nah, ya, jadi itu yang tidak apa-apa datang ke masjid ya. Balistus wibadzalika fi zamanis sahabah. Bahkan itu sudah ada pada zaman sahabat ya, melarang gadis-gadis untuk hadir dalam sholat berjamaah. Nah, untuk hal baik saja perlu tidak diizinkan, apalagi pergi jalan-jalan ke mall ya, pergi jalan-jalan ke pasar, ke pantai dan lain sebagainya, pergi sholat berjamaah saja ya, dibahas oleh para ulama. Kalau kita menimbang maslahat dan mafsadatnya, sebaiknya tidak diperbolehkan para gadis-gadis atau ibu-ibu yang masih muda untuk ikut sholat berjamaah di masjid, karena nanti dalam perjalanan sholat berjamaah di masjid, nah itu tidak aman daripada fitnah. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Law 'aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsatin nisa' ba'dah lama na'unna minal khuruj."
Sayyidah Aisyah mengatakan setelah Rasulullah SAW wafat, kalau seandainya Nabi SAW mengetahui bagaimana perkembangan perempuan setelah beliau, maka niscaya pasti beliau itu akan melarang mereka itu keluar dari rumahnya. Nah, ini terjadi pada zaman sahabat. Bagaimana sekarang di zaman kita ya. Nah, di situ dikatakan ada seorang sahabat ya, Jabir bin Abdullah terkenal. Nah, itu beliau memiliki istri ya. Nah, istri beliau mengatakan bukan Jabir, kalau tidak salah Abu Burdah namanya ya. Nah, jadi Abu Darda ya. Nanti Ummu Darda ini akan menjadi ulama nanti. Nah, jadi Abu Darda terkenal ya. Jadi beliau itu punya dua istri. Jadi ada Ummu Darda Kabirah, ada Ummu Darda Shagirah. Ada Ummu Darda besar, senior, ada Ummu Darda junior. Nah, Ummu Darda yang senior ini setelah wafat, beliau itu Abu Darda menikah dengan wanita lain. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi Ummu Darda yang kedua, Ummu Darda junior. Nah, jadi dikatakan Ummu Darda ini solehah ya. Ketika dilamar oleh Abu Darda, beliau mengatakan, saya akan menerima tapi dengan satu syarat. Perbolehkan, izinkan saya sholat ke masjid. Ya. Maka kata Abu Darda, ya sudah, saya izinkan tapi dengan satu syarat. Selama aman dari fitnah. Kalau ada laki-laki yang mengganggumu, maka sudah, kamu harus sholat di dalam rumah, tidak boleh keluar lagi ke masjid. Nah, kemudian akhirnya menikah, akhirnya rajinlah Ummu Darda ini tetap pergi ke masjid. Tapi cemburu ini Abu Darda ini sebagai suaminya. Akhirnya dia itu ketika Ummu Darda pulang sholat isya lah, beliau itu sembunyi ya. Sembunyi di pohon atau di dinding. Nah, kemudian ketika Ummu Darda lewat, ditarik cepuknya dari belakang ya, diganggu lah sama suaminya sendiri. Kemudian berlari Ummu Darda takut, dikira akan diganggu oleh laki-laki bejat atau laki-laki penjahat. Akhirnya Abu Darda juga lari lebih cepat sampai ke rumahnya, acting seperti menunggu. Gimana tadi, baik-baik saja di perjalanan? Demi Allah, sudah, saya nggak akan lagi pergi ke masjid. Ini laki-laki zaman sekarang sudah rusak seperti ini. Nah, padahal suaminya sendiri yang melakukan itu. Akhirnya senyum-senyum Abu Darda, ya sudah, alhamdulillah. Lebih bagus, lebih tenang saya kalau istri saya di rumah. Nah, jadi akhirnya Ummu Darda ini fokus belajar di rumah. Dan kalau kita melihat dalam kitab-kitab hadis, Ummu Darda ini salah satu perempuan sahabiat yang banyak meriwayatkan hadis. Walamma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajidallah faqala ba'du waladihi bala wallahi lanamna'uhunna. Berkata Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, beliau mengutip perkataan Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian mencegah para hamba Allah yang perempuan menuju masjid-masjid Allah. Maka berkatalah sebagian anaknya, tidak, demi Allah kami akan melarang mereka. Maka langsung dipukul oleh Abdullah bin Umar, anaknya itu yang tadi menjawab, wa ghadiba alaihi, dan dimarahi, wa qala tasma'uni aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u fataqulu bala. Kan tadi kamu dengar saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, lalu kamu menjawab saya, menimpali saya, wa inna mastajara waladuhu 'alal mukhalafah li 'ilmihi bi taghayyuriz zaman. Nah, sebenarnya kedua-duanya punya sisi benar ya. Tadi kenapa anaknya Abdullah bin Umar itu menimpali ayahnya? Karena anak-anak muda itu lebih tahu bagaimana perubahan zaman, bagaimana kondisi zaman yang sudah tidak sesuai lagi dengan larangan Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Sekarang adapun dengan kondisi zaman itu sudah tidak sesuai lagi. Nah, tapi ini bagi gadis-gadis yang tidak aman daripada fitnah. Adapun yang tua-tua, yang sudah lanjut usia, yang sudah aman daripada fitnah, maka tidak apa-apa. Kemudian di satu sisi Sayyidina Abdullah bin Umar memarahi anaknya juga ada kebenarannya. Kenapa? Karena cara menimpali anaknya itu tidak baik ya. Karena pas dengan setelah beliau mengatakan qala Rasulullah. Nah, juga sudah lewat pada pengajian malam Jumat
yaitu ada seorang sahabat yang mengatakan al-haya khairun kullu, bahwasanya malu itu semuanya baik. Nah, maka kemudian ada tabi'in yang menimpali, bukannya yang namanya malu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, dimarahilah oleh sahabat gurunya karena apa? Karena dia itu menegur dengan cara yang kurang sopan, yaitu ketika seseorang mengatakan qala Rasulullah, jangan langsung ditegur seakan-akan kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi bahasakanlah dengan bahasa yang baik yang tidak mengisyaratkan kita itu tidak setuju dengan perkataan Rasulullah SAW. Nah, misalnya kita mengatakan baik-baik, ya, misalnya Bapak, kata anak Abdullah bin Umar, ini kan kondisinya sudah berbeda sekarang, bagaimana kalau sekarang? Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi adapun ketika orang mengatakan qala Rasulullah, menyebut hadis, kemudian kita menimpali, melawan seakan-akan hadis itu tidak benar, nah inilah yang tidak baik, ya. Wa kadzalika kana Rasulullah SAW qad adzina lahunna fil a'yadi khassatan an yakhrujna walakin la yakhrujna illa bi ridha azwajihinna. Nah, begitupun juga Rasulullah SAW telah mengizinkan bagi para perempuan ketika Idul Adha, Idul Fitri, agar semua keluar. Ada hadisnya itu, ya. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, semua keluar, baik yang kecil ataupun yang gadis ataupun yang tua, semua keluar supaya ramai. Tetapi jangan keluar dulu sebelum ada ridha daripada para suaminya. Wal khurujul an aidan mubah lil mar'ah al afifah bi ridha zaujiha. Adapun zaman sekarang kita tidak mencegah dengan seutuhnya, ya. Yang menjadi dobitnya, yang menjadi standarnya, ketentuannya di sini adalah boleh bagi para perempuan keluar asal dia menjaga iffah, menjaga ketindihannya. Kemudian yang kedua dengan syarat harus berdasarkan ridha dan izin daripada suaminya. Walakinnal qu'ud aslam. Tapi kalau misalnya diam-diam di rumah itu lebih selamat. Wayan bagi alla takhruj illa limuhimmin. Dan seharusnya kalau istri keluar harus karena hal yang penting, hal yang mendesak, seperti menjadi guru, pergi mengajar, tidak apa-apa. Menjadi mahasiswa, pergi kuliah, tidak apa-apa, asalkan menjaga iffah seperti yang kita katakan tadi. Fa innal khuruja lin nazarat wal umur allati laysat muhimmatan taqdah fil mar'ah. Kalau kita keluar hanya untuk melihat-lihat, cuci mata, kemudian walaupun perkara-perkara mubah tapi tidak penting, nah itu bisa taqdah fil muru'ah, bisa merusak marwah perempuan, ya. Marwah seseorang itu bisa dilihat daripada penilaian masyarakat, ya. Nah, bagaimana kalau perempuan sering keluar? Nah, bagaimana penilaian masyarakat kita lah, masyarakat yang masih menjaga budaya kita, misalnya perlu kita lestarikan, ya, budaya misalnya ketika ada hal-hal yang perempuan-perempuan yang kurang bagus pergaulannya, ya mendapatkan sanksi sosial. Tidak biarkan marwahnya itu kurang baik di tengah masyarakat. Warubbama tafdi ilal fasad, dan bisa membawa kepada kerusakan, walaupun awal-awalnya adalah untuk hal-hal yang mubah, tapi yang kita katakan tadi tidak terlalu penting. Nah, lama-kelamaan dari mubah itu bisa, kalau berlebih-lebihan, bisa membawa pada kerusakan. Fa idza kharajat fayan bagi an tagudda basaraha 'anil rijal. Dengan syarat tambahan, apabila perempuan keluar harus menundukkan pandangan daripada laki-laki. Walasna naqul, ya, karena tabiat kemudian yang namanya syaitan itu la'udanna lahum, katanya berjanji kepada Allah, saya akan selalu pepet hamba-hambamu ya Allah. Ketika engkau mengeluarkan saya dari surga, nanti saya akan selalu pepet manusia itu, ya. Sehingga kita selalu melihat laki-laki lain lebih kinclong daripada suami kita. Begitupun juga laki-laki melihat, kata orang, rumput tetangga lebih hijau, ya. Nah, itulah bagaimana setan itu selalu membisik-bisiki, selalu menggoda para lelaki, para perempuan. Jadi bagaimana caranya meminimalisirnya? Dengan cara menundukkan pandangan. Walasna naqul inna wajhar rajul fi haqqihi aurah ka wajhil mar'ah fi haqqihi. Kita tidak mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya muka laki-laki itu adalah aurat sebagaimana muka perempuan. Ya, muka perempuan mazhab Imam Ghazali di sini adalah jika bisa menimbulkan syahwat, jika bisa menimbulkan birahi, itu bisa menjadi aurat. Bal huwa kawajhis sabil amrat fi haqqir rajul. Tapi muka laki-laki itu bisa seperti melihat as-sabi al-amrat. Nah, jadi dalam tradisi kesufian itu
itu sangat-sangat dijaga ya, hubungan antara syekh dengan murid. Nah, karena mohon maaf sering terjadi kasus pelecehan guru kepada muridnya, dan muridnya yang laki-laki ya. Dan itu sering terjadi di zaman dahulu, sehingga dikatakan Imam Sibawayh itu katanya amrod ya. Amrod itu artinya laki-laki yang sangat-sangat tampan, tidak memiliki janggut, tidak memiliki kumis. Nah, itu amrod dalam bahasa Arabnya ya. Sehingga orang-orang Arab itu sering, nah makanya kalau kita pergi ke Arab itu walaupun kita laki-laki harus hati-hati juga sesama laki-laki ya. Apalagi melihat orang-orang yang laki-laki Asia yang tidak memiliki jenggot, tidak memiliki kumis, nah itu bisa bahaya itu. Nah, ini bahkan Imam Sibawayh kita katakan tadi, beliau diceritakan amrod, sangat-sangat ganteng, sangat-sangat tampan, tidak memiliki janggut, tidak memiliki semet, sehingga dilihat oleh laki-laki lain seperti perempuan. Nah, sehingga beliau punya guru namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Setiap mengajar itu katanya pakai kelamu, pakai tabir ya. Padahal muridnya laki-laki, tapi disuruh muridnya itu dibalik tirai, dibalik kelamu, supaya tidak tergoda dengan muridnya. Dan itu banyak kita lihat dalam kitab-kitab, ada namanya Qawaidu kitab Imam Sya'rani itu, bagaimana sangat perlu berhati-hati guru itu pada murid-muridnya ya. Yang namanya setan, walaupun guru juga lebih profesional lagi setan yang menggoda. Nah, jadi bagaimana seorang laki-laki melihat seorang pemuda yang amrod, nah seperti itulah juga hukumnya melihat sebagaimana perempuan melihat muka laki-laki, sama hukumnya seperti laki-laki melihat wajah sesama laki-laki yang amrod, yang sangat-sangat tampan ya. Fa yahrumun nazar 'inda khaufil fitnah faqat, fa illam takun fitnah fala. Diharamkan menatap, melihat kalau ada kekhawatiran akan muncul fitnah saja. Adapun apabila tidak dikhawatirkan muncul fitnah, maka tidak apa-apa ya. Terutama kita di zaman globalisasi, di zaman modern sekarang, kalau kita terlalu mencegah juga dikira kita primitif atau ketinggalan zaman ya. Dimana ketika perempuan harus dituntut harus menjadi perempuan karir, kalau tidak demikian ya susah juga. Nah, maka silakan, tidak apa-apa asalkan diterapkan ketentuan-ketentuannya ya. Idlam yazali rijal ala mamarri zaman maksyufail wujuh wan nisa yakhrujna mutanaqqibat. Karena senantiasa tidak mungkin sepanjang zaman, kemudian di sepanjang jalan para laki-laki itu akan senantiasa terbuka mukanya, dan begitupun juga perempuan sedikit yang memakai niqab atau cadar. Maka perlu kita yang menundukkan pandangan. Walau kana wujuhur rijal auratun fi haqqin nisa la amaru bitanaqqub. Kalau seandainya muka-muka laki-laki itu adalah aurat pada perempuan, maka mereka juga akan diperintahkan untuk berniqab atau bercadar. Tapi apakah ada laki-laki yang diperintahkan bercadar? Hampir buat suruh kita bercadar ya. Au muni'u minal khuruj illa li darurah. Atau juga para laki-laki kalau seandainya muka mereka adalah aurat, pertama akan diperintahkan untuk bercadar, kedua akan dicegah untuk keluar kecuali untuk darurat. Tapi yang namanya laki-laki ini harus aktif keluar, baik karena darurat ataupun tidak, ya itulah fitrah kita sebagai laki-laki, harus famshu fi manakibiha, harus sering-sering memperbanyak langkah kita ya, perbanyak langkah kita berkeliaran, berkelana di atas muka bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini kita minta doa dan dukungan juga dari masyarakat ya. Jadi insya Allah kita dalam waktu ke depan akan sekarang untuk Ma'had Ali. Jadi Ma'had Ali ini walaupun belum bisa berjalan dari awal tahun kemarin, tapi kita usahakan mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan, karena kita melihat kita punya kampus STAI. Nah, itu kalau kita lihat, saya sendiri mengajar di semester 1, mereka itu sangat-sangat perlu penunjang Ma'had Ali ya. Karena yang diajarkan itu terutama di jurusan IAT langsung yang tinggi-tinggi. Padahal yang namanya kita mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir itu harus kuat dulu ilmu alatnya, harus kuat turasnya. Dan itu tidak bisa kita pelajari dengan kurikulum kuliah ya. Di kuliah itu ada kurikulum yang kita harus ikuti.
nah maka harus ada Mahat Ali. Nah, mohon doanya, sekarang Mahat Ali kita ini sudah di keramik, tinggal finishing. Tapi kita tanya-tanya ke tukang kemarin, masih banyak ini Syekh, saya dipanggil sama Pak Ojong itu namanya, masih banyak ini Syekh, belum nanti ini, masih banyak biaya yang kita butuhkan. Nah itu mudah-mudahan lancar. Kemudian dalam waktu dekat juga kita merencanakan untuk buat sekretariat yayasan, karena di pondok mana-mana, di yayasan mana-mana itu ini adalah hal yang wajib yang namanya sekretariat yayasan ya. Selama ini kita yang namanya data-data yayasan kita masih nyuduh-nyuduh di komputer STAI, komputer Aliyah. Kemudian ada tamu yayasan, kita juga masih nyuduh di STAI. Kadang-kadang kita sulit nyari kunci atau nyari orang yang standby untuk menyambut. Nah ini kita pengennya ada sekretariat yayasan khusus. Kemudian kita supaya manajemen yayasan kita, pondok kita nanti ke depan lebih bagus. Nah, karena selama ini tanpa manajemen itu, kalau kata bahasanya Dr. Muharir di penelitiannya, yang namanya pesantren tradisional itu adalah berjalan berdiri dengan tradisi subkultural sih. Nah, subkultural itu artinya dilihat kiainya ya. Nah, jadi kita nilai karena lo diri ya, tanpa lo manajemen, tanpa disuruh kita, karena rasa hormat kalau ke diri berjalan dengan sendirinya. Nah, konang, tapi sekarang kalau kita melihat perkembangan zaman, sosok yang seperti beliau itu kan sudah ya sudah seharusnya kita yang muda-muda yang gantilah. Nah, mungkin pelunggu-pelunggu tidak melihat tiang seperti beliau ya. Nah, jadi sudah saatnya kita itu mulai memperbaiki manajemen. Nah, kalau dulu beliau tidak perlu ada namanya sekretaris, tidak perlu ada namanya bendahara, tidak perlu ada namanya divisi pendidikan, tidak perlu namanya ada divisi kesehatan, agama. Pondok pesantren ini jalan dengan sendirinya, semua bergerak sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Kalau tidak ada tugas tersendiri, ya kita akan tidak tahu ya, tidak akan melakukan ya, karena tidak ada penggeraknya, tidak ada yang kita lihat. Kalau dulu kita itu digaji hanya misalnya 100.000, 200.000, merasa legowo, merasa senang. Oh, ini kita hikmah kepada guru kita ya. Nah, tapi sekarang pemikiran kita sudah harus berbeda lagi. Kita harus menyejahterakan. Nah, oleh karena itu ini kita mengajak hal-hal seperti ini adalah untuk kebaikan kita bersama ya, bukan untuk kebaikan pribadi seperti yang sering dulu Tuan Guru katakan ya. Beliau, kalau saya pribadi saya tidak saya tidak pengen sekolah ini rame ya. Walaupun 1 akan saya ajar, walaupun 5 akan saya ajar. Jadi tidak mengedepankan kuantitas tapi kualitas. Tapi masalahnya sekarang aliyah, sanawiyah sekarang sedang pusing kepala madrasahnya, gurunya banyak sertifikasi. Di satu sisi senang, di satu sisi juga kalau kelas berkurang, bagaimana cara membagi-bagi jamnya nanti. Nah itu nanti bisa gagal sertifikasinya kalau kurang murid ya. Nah itu kan untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk kebaikan 1 orang 2 orang. Nah justru kata beliau dulu, kalau walaupun 5 terima, kita ajarkan dengan baik-baik, kualitas yang kita kedepankan. Kalau 1 juga kita ajar. Kalau baru tidak ada 1, kita jadikan bangunan-bangunan ini sebagai gudang rabuk. Saya jadi bos rabuk, kata beliau. Saya jadi kaya, ya. Nah itu juga saya juga bukan untuk kepentingan saya ya. Kalau misalnya sudah tidak ada yang menjadi murid di sini, kemudian guru-guru bubar, kita jadikan ini jadi gudang rabuk, kita jadi penjual rabuk semua. Mau seperti itu? Kan tidak. Kita pengen kita ini bekerja juga sekaligus beramal, sekaligus mengajar, dapat gaji, dapat juga pahala. Nah, oleh karena itu ini supaya manajemen ke depan lebih bagus, maka kita akan buat sekretariat yayasan. Rencananya di aula itu luasnya 26 kali 10 ya, berarti 260 persegi. Kemarin kita juga ditawarkan oleh panitia pengajian Kalijaga akan ada sumbangan katanya. Nah itu insya Allah mudah-mudahan cukup untuk dasar lah. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bongkar keramiknya, nanti kita gotong royong, kemudian kita keramik, kemudian buat sekat-sekat tembok-tembok sesuai dengan ruangan yang kita butuhkan. Nah, mohon doa dan dukungan. Kemudian juga untuk asrama ini ya, kemarin kita masih sedang membutuhkan ada, kalau kita lihat-lihat di beberapa pondok yang namanya kita buka pemondokan harus ada
minimal saya ke Sembalun kemarin ke pondok mereka itu 12 pengasuhnya yang memang standby di situ tinggal. Memang yang namanya kita mendidik anak-anak mukim ini harus banyak teman kita ya, tidak cukup satu orang. Nah di sini selama ini di Putri ada Ustadz Aziz yang alhamdulillah beliau bersabar. Kemudian di asrama juga ada Ustadz Jupi, tapi Ustadz Jupi ini banyak juga kerjaan-kerjaannya di luar ya, sehingga tidak selalu ada. Ya. Jadi mungkin ada nanti yang akan menawarkan anak-anaknya atau siapa yang dikenal-kenal. Nah ini juga keuntungan kita alhamdulillah sudah berjalan mengajar di ma'had lah ya. Nah ini kalau kita mengajar di ma'had, nah itulah kata guru masyayikh kita ngobrol, mereka itu mendapatkan dari murid-murid ma'hadnya itu. Nah jadi murid-murid ma'had ini kan sudah banyak yang hafizoh. Nah itu yang nanti mudah-mudahan bisa kita minta untuk standby di sini. Kemudian juga ya kita mari kita bekerja sama ya, bekerja sama. Kemudian untuk saat ini kita bersyukur dengan apa yang ada. Nah, karena kita lihat-lihat sekarang lebih banyak guru-guru kita dengar tertarik, tergoda, ingin resign jadi guru, pergi ke Malaysia, pergi jadi TKI, pergi ke Saudi. Nah, insya Allah kalau kita bersabar, insya Allah nanti terbuka lah jalan-jalan supaya kemudian kalau nanti ke depan juga manajemen pondok pesantren kita lebih bagus. Itulah yang kita harapkan ya, untuk kesejahteraan kita bersama, tidak hanya guru-guru tapi semua keluarga masyarakat ya. Nah, jadi bagaimana nanti pondok pesantren ini ke depan bisa membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber kesejahteraan untuk kita semua. Nah salah satunya juga kita doakan sekarang ada jamaah umroh yang sedang berangkat. Nah, insya Allah untuk berangkatan selanjutnya kita sedang mengikhtiarkan ada keberangkatan sekitar 10 Februari. Nah itu mudah-mudahan bisa masuk, kita ketemu Ramadan ketika di Mekah ya. Jadi nanti berangkat misalnya program 12 hari, sekitar 5 hari di Madinah, kemudian 6 harinya itu, 4 harinya itu masih akhir-akhir Sya'ban, kemudian 2 harinya nah Ramadan. Nah bisalah kita umroh, walaupun 1 kali kita umroh di Ramadan itu kan kata Rasulullah SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji bersamaku, kata Rasulullah. Nah, jadi berumroh di Ramadan itu adalah seperti kita berhaji bersama Rasulullah. Nah, ini masih ada berapa waktu ini? Bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Coba menabung ya. Mudah-mudahan ada uang sekitar 30 jutaan, 33 jutaan atau 34 juta. Nah, bisa nyetor untuk kita berangkat umroh bersama-sama. Mudah-mudahan setiap apa yang kita cita-citakan diberikan keridhaan oleh Allah SWT dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.